Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang managing channel. Seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama, terdapat dua typical distribution flow, yaitu conventional channel dan internet channel. Aliran untuk conventional channel terdiri dari manufaktur. Aktivitas manufaktur terkait distribution channel management terdiri dari 3 pekerjaan utama, yaitu memilih channel, memanage channel, dan promosi sebagai support. Lalu setelah itu ada distributor. Lingkup pekerjaan distributor yaitu selling dan distribution, stocking, delivering, collecting, dan merchandising. Merchandising adalah bagaimana menempatkan produk di retail. Selanjutnya ada wholesaler. Lingkup pekerjaannya adalah hanya menjual saja. Lalu ada retailer. Retailer yang akan berinteraksi langsung dengan shopper, lingkup kerjanya dalam konteks distribution channel management adalah melakukan penjualan sekaligus memberikan layanan kepada shopper. Sedangkan untuk internet channel terdiri dari manufaktur, di mana lingkup kerjanya sama dengan yang ada di conventional channel. Lalu ada internet retailer yang melakukan selling dan terkadang juga melakukan stocking. Stocking adalah pekerjaan menyimpan persediaan, namun jarang dilakukan oleh internet retailer, karena biasanya barang baru akan diadakan untuk dikirim ke shopper apabila ada pesanan dari shopper saja. Selanjutnya ada merchandising. Pekerjaan merchandising yang dilakukan oleh internet retailer berbeda dengan yang dilakukan oleh distributor pada tipe konvensional, karena barang yang dijual tidak terlihat secara fisik. Maka yang diatur di sini adalah tampilan websitenya dan customer service. Berikutnya adalah logistik provider yang bertugas menghantarkan barang yang dipesan ke shopper dan untuk kondisi tertentu membawa kembali barang yang dipesan apabila ada masalah tertentu seperti alamat pemesanan yang tidak ditemukan dan ada insiden di perjalanan. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pekerjaan perusahaan yang kedua, yaitu memanage channel. Ada 3 pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memanage channel melalui distributor, yaitu yang pertama ada men-setting harga per layer. Dalam men-setting harga, perusahaan dapat menarik harga ke atas, yaitu mulai harga terendah untuk distributor hingga harga yang ditetapkan untuk shopper. Tujuannya adalah supaya harga produk yang sampai ke konsumen sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan sejak awal. Sebagai contoh, perusahaan menjual produk minuman teh kemasan 500 ml. Harga yang ditetapkan untuk konsumer adalah Rp3.500. Maka, untuk menetapkan harga per layernya, yang harus dilakukan perusahaan adalah yang pertama, perusahaan harus menghitung harga untuk distributor. Distributor biasanya menetapkan 6% margin apabila menjual pada wholesaler dan 12% margin jika menjual langsung pada retailer. Jadi, supaya untuk layer berikutnya harga tidak terlalu tinggi, maka harga yang ditetapkan untuk distributor adalah Rp2.500 saja. Berikutnya, untuk layer kedua, apabila wholesaler membeli produk dari distributor, harga produk yang akan diperolehnya adalah Rp2.650 dengan marginnya sebesar 6% apabila dia jual ke retailer. Berikutnya, harga yang didapatkan oleh retailer adalah sebesar Rp2.800 dengan margin sebesar 20%
apabila produk minuman teh kemasan tersebut dijual ke konsumernya. Dengan men-setting harga per layer ini, maka harga akhir yang akan didapatkan oleh konsumer adalah sebesar Rp3.500, seperti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Lalu yang kedua ada men-setting dan memberdayakan sales force-nya distributor. Karena yang akan dilihat oleh retailer adalah sales force, sehingga baik buruknya sales force akan sangat mempengaruhi image produk yang dibawanya juga. Berikutnya adalah sebagai pabrikan, perusahaan harus bisa memastikan distributor yang digunakan bisa untung. Distributor adalah scope of work-nya perusahaan, karena mereka mempunyai hak untuk memilih channel atau pasar tertentu untuk dimasuki. Oleh karena itulah, perjanjian dengan distributor perlu ditinjau dengan seksama sebelum mencapai kata sepakat. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh distributor yang berpartner dengan perusahaan harus diukur performanya dimulai dari selling sampai dengan merchandising dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam kotak. Tujuannya adalah supaya perusahaan dapat mengontrol bagaimana kinerja dari distributor yang digunakan. Poin pertama, selling dan distribution, yang terdiri dari jumlah sales force per channel per area, lalu jumlah outlet yang tercover, lalu jumlah transaksi outlet per bulan, lalu jumlah item terjual per outlet per bulan, lalu jumlah nilai jual per bulan. Maksudnya, indikator ini digunakan untuk mengukur bagaimana kinerja seorang distributor dalam menjual dan mendistribusikan produk seorang produsen dengan baik dan benar. Hasil ukur kinerja ini dapat dilihat dari kemampuan seorang distributor menjangkau area dan channel lain dalam mendistribusikan produk seorang pabrikan. Seberapa banyak outlet yang di-cover oleh seorang distributor, bagaimana tingkat transaksi di outlet yang telah menjadi pilihan seorang distributor, jenis item apa saja yang dijual di outlet pilihan distributor, dan berapa nilai jual yang diperoleh seorang distributor. Poin kedua dari pekerjaan seorang distributor adalah stocking, yang terdiri dari total inventory atau persediaan per hari, inventory per item per hari, account payable atau hutang per hari, out of stock, jumlah item per bulan. Dalam poin kedua ini adalah alat ukur yang bisa menentukan pilihan seorang produsen untuk memilih seorang distributor, yaitu dari kemampuan seorang distributor dalam melakukan stocking di setiap kegiatan seorang distributor. Di antaranya dapat dilihat dari seberapa lama seorang distributor membuat persediaan barang dari setiap produk yang disalurkan dari sebuah perusahaan manufaktur. Lalu, kemampuan dalam membayar hutang seorang distributor ke produsen ketika melakukan pembelian secara kredit. Seberapa lama persediaan yang di stok dapat keluar dengan tepat waktu. Dari indikator ini, kita bisa menetapkan seorang distributor yang baik yang dapat dijadikan sebagai channel seorang produsen. Poin ketiga yaitu delivering, terdiri dari persentase on-time delivery dan persentase on-time delivery in full. Salah satu tugas dari seorang distributor adalah delivering. Dari tugas ini, kita bisa jadikan indikator untuk melihat kinerja seorang distributor dari segi delivering. Yang dilihat dari pertama, yaitu on-time delivery atau OTD. On-time delivery ini dapat dijadikan nilai ukur seorang distributor dalam kemampuannya tepat waktu dalam melaksanakan pemesanan.
Dalam artian, tidak ada keterlambatan dalam pemesanan produk dari sebuah manufaktur. Jika ada, berarti distributor tidak mampu memanage sistem delivery-nya dengan baik, yang akan berdampak ke semua kegiatan distribusi. Jika demikian, maka secara tidak langsung distributor tersebut tidak bagus dijadikan channel oleh seorang produsen atau manufaktur. Kriteria yang kedua itu adalah OTIF atau On Time Delivery in Full. OTIF ini juga merupakan nilai ukur untuk mengukur keefektifan dan keefisiensian seorang distributor dalam menjalankan kegiatan delivering. Poin keempat dari tugas seorang distributor adalah collecting, yang terdiri dari account receivable atau piutang per hari dan persentase overdue. Maksudnya adalah untuk mengukur performa seorang distributor dapat dilihat dari tugasnya sebagai seorang distributor. Salah satunya yaitu collecting. Collecting adalah salah satu tugas seorang distributor dalam mengumpulkan modal atau dananya yang berada di luar. Di luar maksudnya di sini partner channel seorang distributor dalam setiap mendistribusikan barang, bisa jadi seorang wholesaler, retailer, atau outlet-outlet. Poin kelima adalah merchandising, yang terdiri dari persentase produk placed at eye level, jumlah item at eye level per store per bulan, persentase produk with right place tag. Maksudnya adalah seorang distributor yang layak atau bagus dijadikan channel bagi seorang manufaktur atau pabrikan adalah dapat dilihat dari kemampuan distributor dalam meletakkan barang dagangan. Jika seorang distributor mampu meletakkan produk seorang pabrikan di tempat yang sesuai dengan keinginan pabrikan, maka distributor tersebut dapat bekerja sama dengan baik. Itu adalah kelima indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk memilih channel distributor yang bagus sesuai dengan keinginan seorang pabrikan atau manufaktur. Selanjutnya adalah ada istilah dalam memanage sebuah channel di dunia pendistribusian sebuah produk bagi seorang manufaktur atau pabrikan, yaitu jika sales force dari distributormu melakukan tugasnya dengan sangat bagus, maka produkmu pun akan sangat bagus di mata konsumen akhir. Istilah ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang manufaktur atau pabrikan yang memproduksi sebuah produk yang pada akhirnya dijual ke konsumen atau pembeli. Mengatur channelmu dari hari ke hari, artinya kamu sebagai pabrikan sedang mengatur sales force dari distributormu dari hari ke hari juga. Sales force distributor merupakan aset yang penting dari seorang manufaktur, karena ia adalah perpanjang tangan kita dalam mengerti produk kita secara keseluruhan dari segi aspek yang berdampak pada penjualan. Mengatur mereka, yaitu sales force, maksudnya adalah bahwa kamu harus memberdayakan mereka dalam melakukan tugasnya. Salah satunya adalah dengan memberikan training kepada sales force, menciptakan loyalitas sales force dengan pemberian awards atau insentif bagi mereka yang kinerjanya bagus. Kita sebagai manufaktur atau pabrikan mengharapkan kinerja yang bagus yang dilakukan seorang distributor dari tiap-tiap pekerjaannya, yaitu selling, distribution, stocking, delivery, collecting, dan merchandising. Jika seorang distributor telah melakukan demikian, apa keuntungan yang seharusnya mereka dapat dari kita? Keuntungan yang mereka dapat adalah salah satunya keuntungan dari penjualan, yaitu margin. Untuk mengukur keuntungan tersebut, dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Gross margin sama dengan
sales dikurang cost of goods sold dibagi sales dikali 100%. Operating income sama dengan sales dikurang cost of goods sold dikurang overhead cost dikurang distribution cost dibagi sales dikali 100%. Dengan rumus ini dapat dihitung keuntungan seorang distributor yang ia dapat jika ia mendistribusikan produk kita sebagai pabrikan. Sebelum kita masuk ke contoh, berikut adalah komponen-komponen dari biaya distribusi secara umum. Berikut ini adalah komponen-komponen dari biaya distribusi secara umum. Biaya distribusi disebut juga biaya untuk melayani, yang artinya semua biaya terjadi sebagai konsekuensi dari melayani pasar tertentu. Komponen dari biaya distribusi yaitu marketing driven cost, sales driven cost, logistic driven cost, inventory driven cost, transaction driven cost, dan finance driven cost. Dalam memaksimalkan keuntungan atau profit dapat dihitung melalui siklus working capital atau siklus modal kerja. Berikut contoh perhitungan dari working capital berdasarkan contoh sebelumnya, yaitu pada produk teh 500 ml. Diketahui, gross margin ke wholesaler sebesar 6%. Gross margin ke retailer sebesar 12%. Biaya overhead 2%. Dan biaya distribusi 1%. Harga produk yang dibeli seorang distributor dari pabrik teh 500 ml sebesar Rp2.500. Kita akan melihat berapa keuntungan yang diperoleh seorang distributor jika ia mendistribusikan produk teh ke wholesaler atau grosiran dengan ke retailer. Berikut perhitungannya. Ke wholesaler sebesar Rp2.650. Maka operating income-nya bisa dihitung yaitu 6% dikurang 2% dikurang 1% sama dengan 3%. Langsung ke retailer dijual seharga Rp2.800. Maka operating income-nya yaitu 12% dikurang 2% dikurang 1% sama dengan 9%. Jika diketahui distributor menjual 1.000 juta dengan pembagian 800 juta didistribusikan ke wholesaler dan 200 juta didistribusikan langsung ke retailer, dengan tingkat persentase operating income-nya yang diperoleh dari masing-masing 3% dan 9%, maka dapat diperoleh wholesaler mendapatkan 24 juta, sedangkan retailer sebesar 18 juta. Maka jumlah keseluruhan sebesar 42 juta atau dalam persentase sebesar 4,2%. Ini artinya seorang distributor memiliki operating profit sebesar 42 juta atau 4,2% dari penjualan 1.000 juta. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa days inventory on time-nya sebanyak 28 hari, days payment on time-nya 31 hari, days sales on time-nya sebanyak 30 hari. Selanjutnya, kita masuk kepada penghitungan working capital-nya. Untuk mengukur working capital dari seorang distributor, maka lanjutan contoh slide sebelumnya, berikut pengerjaannya untuk menghitung return on investment capital atau ROIC, yaitu untuk menghitung
kemampuan seorang distributor mengembalikan tingkat investasinya. Diketahui, jumlah penjualan perharinya sebesar 50 juta rupiah. Days Inventory on Time atau DIO, yaitu jumlah hari seorang distributor melakukan persediaan barang pada produk teh tersebut, yaitu 28 hari dikali 50 juta, maka hasilnya sebesar 1.400 juta. 1.400 juta ini adalah modal yang akan dia keluarkan untuk inventory, maka menjadi pengeluaran secara langsung oleh distributor. Makanya ada penambahan modal. Kemudian, days payment on time, yaitu jumlah hari yang disepakati untuk melakukan transaksi pembelian secara kredit, yaitu 31 hari dikali dengan 50 juta, hasilnya sebesar 1.550 juta. 1.550 juta ini adalah modal yang dikeluarkan oleh distributor tetapi secara kredit, sehingga ia tidak perlu mengeluarkan duluan modal tersebut, dalam arti modal ditahan. Makanya ada pengurangan modal. Selanjutnya, day sales on time, yaitu jumlah hari yang diberikan seorang distributor kepada channelnya dalam menjualkan produk teh secara kredit. Singkatnya, piutang yang dimiliki distributor yaitu 36 hari dikali 50 juta. Hasilnya sebesar 1.800 juta. 1.800 juta ini adalah revenue yang diperoleh dari penjualan. Namun, dikarenakan masih sistem piutang, tidak cash, maka seorang distributor harus mengeluarkan duluan uangnya sebelum ia menerima piutang itu. Makanya ada penambahan modal. Dari perhitungan ini, maka diperoleh modal kerja yang harus diinvestasikan seorang distributor, yaitu 1.400 juta dikurangi 1.550 juta ditambah 1.800 juta, maka diperoleh hasilnya sebesar 1.650 juta dengan efektif harinya sebanyak 33 hari dikali 50 juta, yaitu dari selling. Dari jumlah modal yang diinvestasikan distributor sebesar 1.650 juta, maka dapat dihitung return on investment capitalnya dengan rumus, yaitu return on investment capital sama dengan operating profit dikurang tax dibagi invested capital. Operating income tadi diperoleh sebesar 42 juta dengan tax sama dengan 0. Maka return on investment capitalnya sama dengan 42 juta dibagi 1.650 juta dikurang 2,5%. Dengan melakukan penghitungan return on investment capital adalah untuk memastikan bahwa distributor yang kita pilih mendapatkan keuntungan atau hasil yang lebih baik atas investasi mereka dibandingkan dengan tingkat suku bunga di bank. Ada dua nilai ukur yang bisa digunakan untuk menilai apakah distributor kita akan berkelanjutan melakukan usaha distribusi atau kegiatan distribusi. Yang pertama, jika return on investment capitalnya lebih besar daripada interest rate, maka bisnis